Perempuan itu istri sebenarnya di situ tuh, perempuan atau istri deh. Tapi dalam kaitannya dengan istri. Makhluk yang bagaikan tulang rusuk. tulang rusuk. Keras. Oke. Jadi maka kamu harus memperlakukannya dengan baik. Sebab kalau keras, patah Tulang rusuk itu. tulang rusuk itu. Dan Allah menjadikan di antara kamu mawaddah warahmah, kasih dan sayang. Di antara kamu itu bagaimana? Saya bilang. Dan Allah menjadikan di antara kamu. Bagaimana di antara kamu itu? Saya sih tidak begitu menerjemahkannya. Dan Allah menjadikan agar kalian saling mawaddah dan rahmah. Itu bainakum itu. Kata-kata jadi banyak sekali kata-kata musyarakah. Bahasa kita nanti adalah kesalingan itu. Saling. Bahasa yang dibolehkan oleh fakih mubadalah itu. Mubadalah. Nah, mawaddah apa berarti Bu ya? Betul. Mawaddah itu cinta biologis, cinta hasrat seksual. Pada umumnya begitu ya. Iya. Nanti cinta di mana ada cinta platonis itu apa lagi kan? Iya. Ada lagi apa lagi gitu. Iya. Cinta pada Nabi itu apa lagi? Iya. Macam-macam nih. Intinya ini cinta karena sesuatu yang sifatnya biologis. Biologis. Kayak ketampanan, kecantikan, kekayaan mungkin. Begitu dan sebagainya biologis. Dan warahmah itu ada 3 makna. Rahmah itu rahmah itu. Bismillahirrahmanirrahim macam-macam lah ya. Satu ada riqqatul qalbi. Kepekaan hati. Bahasa yang lebih populer bukan sekedar simpati, tetapi empati. Oke. Empati itu apa? Ini clue saya yang di mana-mana. Empati itu adalah kau adalah aku yang lain. Itu yang biasanya jodoh itu. Mencari diri aku yang lain. Karena apa yang kamu miliki, aku juga memilikinya. Kamu merasakan, aku juga merasakan. Sedih bersama, senang bersama. Begitu. Itu rahmah. Iya. Gitu ya. Oke, jadi yang kedua dari makna rahmah itu adalah al-lutf. Lembut. Bersikap lembut lah pada ngomongnya. Suami istri. Iya, harus santun kayak gitu tuh. Boleh saja kita santun. Seperti yang saling. Tetap saja saling. Bainakum itu. Iya. Kalian harus saling santun. Tidak boleh berkata-kata kasar, tidak boleh kata keras. Bagaimana? Itu sebetulnya ideal tadi kan? Iya. Dan yang ketiga ada al-maghfirah. Pemaaf. Tidak pernah kita manusia lepas dari kemungkinan salah, keliru, sengaja atau tidak sengaja. Maka hendaklah saling memaafkan. Itu. Jadi intinya adalah kesalingan relasi itu. Iya. Tetapi perlu dicatat bahwa kesalingan itu hanya bisa terjadi manakala posisinya setara. Basisnya adalah kesetaraan, terus proporsionalitas keadilan, dan karena itu puncak dari segala relasi itu adalah kesalingan. Kesalingan. Iya. Bagus sekali kalau udah kesalingan dan kesetara. Berarti kata kuncinya adalah kesalingan dan kesetaraan itu, Bu. Nah, Bu ya, selanjutnya soal ini, Bu ya. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Itu juga yang menjadi legitimasi biasanya. Ya, satu bahwa itu tidak ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu menyebutkan banyak sekali penciptaan manusia itu. Min turabin, min nutfatin, min alaqatin. Ya itu bagaimana? Itu nggak ada. Satu ya. Bahkan khalaqakum min turabin dari tebu asalnya. Tanah. Kemudian tanah menjadi pohon-pohonan, kemudian dimakan di situ. Menjadi air mani, menjadi ada ovum. Ya. Itu min nutfatin, amsyajin. Ya, min alaqatin. Min mudghatin. Ya. Itu proses, nah ini proses penciptaan nantinya itu. Jadi tidak ada dalam Al-Quran ya. Al-Quran. Oke.
Nah, itu juga hadis. Hadis itu juga ada di dalam tradisi sebelum Islam, sebelum Islam. Kalau dianalisis sebagian hadis sahih yang ahad gitu. Perawinya hanya satu. Ahad, iya, itu. Dan yang paling utama di dalam hal ini adalah metafor. Perempuan itu istri sebenarnya di situ tuh, perempuan atau istri deh. Tapi dalam kaitannya dengan istri. Makhluk yang bagaikan tulang rusuk. Keras. Jadi maka kamu harus memperlakukannya dengan baik. Sebab kalau keras, patah tulang rusuk itu. Mengapa menjadi keras? Nah, itu sendiri harus dipertanyakan. Apakah betul karakternya keras? Aneh sekali. Aneh. Padahal seharusnya orang berpikirnya kan lembut. Ya, iya, dulu perempuan kan begitu. Iya. Katanya itu perempuan itu kan lembut. Kata kalian itu. Apabila kamu kasar daha gitu, kalau kamu melakukan kekerasan maka akan patah. Jadi itu hanyalah sebetulnya metafora. Kalau saya bilang ini selalu harus kita lihat Nabi sedang bicara dengan siapa. Konteks lagi-lagi. Konteksnya itu, mukhotabnya bagaimana. Sebab Nabi akan berkata berbeda-beda terhadap objek yang berbeda. Intinya adalah yang bicara dengan orang perempuan yang suami istri yang melakukan kekerasan gitu. Suaminya itu janganlah melakukan kekerasan karena akan patah. Iya, akan patah. Dan memang konstruk sosialnya besar sekali itu, tafsir sosialnya. Karena dibilangnya kan gini, tulang rusuk itu bengkok. Nah, bengkok tulang rusuk. Terus akhirnya yaitu tergantung kemudian bagaimana penafsirannya. Iya. Dan itu jelas wa inna a'wada syai'in a'lahu katanya. Bin dila'in. Wa inna a'wada syai'in yang tulang rusuk yang bengkok, a'lahu yang di atas. Apa? Itu juga. Jadi saya itu seringkali juga problem penerjemahannya. Kita menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa kita. Kita mencoba mengukur dengan apa yang kita pahami, bukan apa yang dipahami oleh orang yang memakai bahasa itu pembuatnya. Ya gitu tuh. Itu analisis hermeneutik sekali. Hermeneutik. Artinya kalau merujuk kepada Quran tadi Buya sudah sempat singgung, tidak ada, dan Quran justru kesalingan. Min nafsin wahid. Justru dari satu hal. Yang saling. Iya, kita tidak tahu nafsin itu. Justru begini. Coba lihat, mungkin seorang filosof Al-Ghazali atau siapa itu apakah bisa membuat perbedaan ya antara nafsun, antara ruhun, antara qalbun, antara aklun. Itu sesuatu terma-terma yang seakan-akan tidak jelas, bisa disamakan sama. Tapi coba lihat, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafsun yang akan eksis hidup selama-lamanya itu adalah nafsun. Ruh mungkin tidak ada, tapi nafsun tetap akan abadi. Jadi itulah yang akan bertanggung jawab. Oke, jadi begitulah gampangannya maknanya. Tulang rusuk itu adalah bagaikan benda keras yang harus diperlakukan dengan caranya. Yang lembut. Kamu tukimuhu kasartahu gitu misalnya. Kamu mencoba memaksakan dengan meluruskannya, dia akan patah. Menurut kamu patah. Artinya itu soal penafsiran lagi nanti, karena juga tetap ujung-ujungnya merujuk kepada Al-Quran. Iya, seharusnya yang kesalingan tadi. Iya tadi, seharusnya situ. Buya, ada juga nih yang nanya Buya di medsos. Bahas tentang kesunahan perempuan berada di rumah saja. Waqarna fi buyutikum. Quran yang bilang kata dia. Perempuan itu di rumah aja. Udah kayak lagi isoman aja. Iya, tapi itu kan tidak realistis dengan sejarahnya ya. Iya. Sejarah Nabi, istri Rasulullah, Bapak gitu kan. Banyak sekali. Coba itu
Jadi kalau sudah ada pertentangan begitu, itu kita harus menganalisis kata itu maksudnya apa, dan kepada siapa, dalam keadaan bagaimana korna, wakirna lagi juga ada, wafi qiraatin wakirna fi buyutikunna. Apa maknanya korna dan wakirna? No, yang kita pahami kan cuma terjemahan saja. Bisa saja tenang, bisa saja tetap tinggal. Ya boleh-boleh saja, tetapi kalau harus tinggal di rumah kan banyak sekali ya nabinya istri-istri Nabi. Itu kan nggak realistis cara berpikir begitu. Jadi itu namanya terkotak-kotak. Itu artinya ketidaksalingan antara realitas dengan teks. Betul, gitu. Karena dicek realitasnya ternyata istri Nabi juga bepergian. Iya, kesana kemari. Jadi justru harusnya kritis akhirnya ya. Nah itu. Jadi tapi saya sih pahamnya begini. Kita ini seringkali hanya mendapatkan satu pengetahuan yang terus diulang-ulang oleh orang yang mempunyai kepentingan. Dan akhirnya tampak seolah-olah itulah kebenaran. Saja, iya. Catatan saya, sering juga saya ngomong, quote, orang yang hanya mengetahui satu, maka dia akan menyalahkan selain satu. Seharusnya kita mengetahui banyak hal dari makna satu teks. Kita pertimbangkan saja. Akibat keterbatasan pengetahuan itulah akhirnya orang melakukan pensesatan terhadap yang lain. Kesalahan mutlak pada orang lain. Pengkafiran atas orang lain. Jadi gitu menurut saya. Jadi artinya tuh tenanglah kamu, atau boleh di situ, tetapi konteksnya lagi ada masalah. Maksudnya gini. Memang juga mungkin juga kita bisa memahami ya. Saya sih boleh saja memahami itu, bisa benar, karena situasinya di sana tuh tidak seperti sama itu dengan kita di sini. Dari gunung, padang pasir, cara pandangan orang terhadap perempuan, di mana-mana maka harus pakai ini, maka cadar ya. Pergi kemana pagi-pagi, malu sekali. Dan banyak sekali lah ya, banyak sekali. Jadi, tapi Nabi memuji. Kenapa? Saya bilang begitu. Itu namanya pandangan Nabi itu post factum. Tuh. Apa itu? Post factum itu memberi kegembiraan sesudah terjadinya persoalan. Untuk ya agar orang tenang. Betul. Post factum. Namanya post factum. Tapi kalau sebelum ya direvolusi. Ya iya dong. Oke. Buya, ini pertanyaan terakhir yang sekaligus sempat ramai kemarin, Buya. Soal child free. Iya. Apa itu? Nah, jadi komitmen seorang istri dan suami untuk tidak punya anak, Buya. Baik itu karena ada sesuatu ataupun karena tidak ada sesuatu, tapi itu pilihan dia. Dia memilih untuk tidak punya anak. Pandangan Buya. Begini, kita harus memahami untuk apa nikah. Saya mempunyai dua jawaban. Yang primer dan sekunder. Primer itu sebagai cara menyalurkan hasrat seksual yang legal. Agar tidak zina, biasanya disebutnya begitu ya, Bu ya? Iya, dengan liar yang saya sih mengatakan bukan begitu. Ya bisa-bisa begitu, tapi maksud saya adalah yang tidak bertanggung jawab. Begitu. Ya, intinya pada tanggung jawab juga ya. Iya, begitu. Kadang diakad tapi tetap gak ditanggung jawabnya juga. Gitu. Jadi ya kan ditinggalkan. Bagaimana tanggung jawabnya? Iya. Dijawab doang nggak ditanggung biasanya dulu. Mau memenuhi ke hasrat seksual ya. Setelah itu sudah. Ya memang contohnya seperti itu. Iya. Buat aja. Ya, artinya penting kehadiran tanggung jawab secara utuh, bukan hanya akad ya. Coba lihat jelas sekali hadisnya itu. Ya ma'asyarus syabab man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-farji. Fa illam yastati' fa bis-sawmi fa innahu lahu wijaa'un. Itu sentral di dalam hadis ya, sebagai anjuran, bukan kewajiban. Jadi tujuan utamanya itu, bahwa masalah punya anak adalah terserah Allah saja, bukan sebuah tujuan. Ya boleh-boleh saja, sekunder. Itu gitu. Sekunder. Jadi yang penting itu jangan sampai liar. Dan ini saya bilang, hasrat seksual itu naluri setiap ciptaan Tuhan. Kebutuhan bukan keinginan, kira-kira gitu ya Bu ya? Kebutuhan dan yang harus disalurkan.
Itu bahkan Ibnu Qayyim itu mengatakan kalau itu tidak disalurkan bisa stres, bisa gila. Begitu. Jadi disalurkan. Begitu. Nah, yang punya anak itu sekunder. Iya, punya sekunder itu. Itu harus bahkan kalau sampean baca di buku saya, nikah itu bukan ibadah. Coba. Nikah laisa bi'ibadatin. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Baca argumentasinya sampai 10 dalam kitab tafsir Ar-Razi, Tafsirul Kabir. Ar-Razi di situ banyak. Bukan ibadah. Bukan. Coba jelasin sedikit. Ini bukan ibadah gimana tuh, Bu ya? Ya karena orang kafir juga nikah. Semua juga nikah. Abu Jahal, Abu Lahab juga nikah. Jadi nanti tergantung setelah nikah bagaimana. Nah itu sih. Itunya ya Bu ya. Transaksi itu value-nya ya. Bukan pada pernikahannya ya Bu ya. Iya, itu kan cuma transaksi. Bagaimana dalam sistem sosial itu yang baik. Jadi kalau cuma akad nikah tapi tidak bervalue baik, ya ini nggak bernilai ibadah. Bahkan bisa jadi sumber dosa ya Bu ya kalau ada diskriminasi. Bukan mau begitu, tapi kalau orang lain menikah, orang itu berbuat baik bagaimana? Dapat pahala enggak? Ya bukan dibuat masalah niat dan keyakinan, tetapi realitas begitu itu kan Anda memaknainya kan begitu. Iya. Ya, berarti kembali tadi ya Bu ya, soal value lagi ya sebenarnya. Iya, bagaimana konteks. Tetapi kan begini, kalau ya agama itu sebetulnya sih ingin memberikan jalan yang baik, yang nasihat ya Bu ya mungkin ya. Begini, salah satu yang mengesankan sekali bagi saya. Pesannya Syamsi Tabrizi. Lam yakunil mautu huwa alladhi yuqliquni. Li annani la a'tabiruhu nihayah. Bal ma kana yuqliquni huwa an amuta min duni an ukhallifa turasan. Kematian bukanlah sesuatu yang aku takutkan, aku gelisahkan, aku cemaskan. Karena menurut aku kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Masih ada pertanggungjawaban. Masih ada perjalanan selanjutnya. Yang aku khawatirkan adalah ketika aku mati, aku tidak meninggalkan sesuatu yang membuat aku hidup selama-lamanya. Waduh, saya bilang, gimana ya? Nah, turas di sana sih. Karena itu mengapa saya kagum sekali Anda bisa menulis banyak. Saya juga ingin menulis terus. Karena itulah peninggalan. Legacy kita ya. Hidup legacy itu. Buat kita akan hidup. Saya bilang saya ini mendapatkan pengetahuan dari hazanah yang dihasilkan oleh orang-orang dahulu kala yang menulis itu. Dan mereka beliau seakan-akan masih hidup saja. Kita mendiskusikan pikiran beliau beberapa abad setelah meninggal. Al-qalamu abqa atharan wal lisan aktsaru hadar. Jadi itu terinspirasi nampaknya kepada hadis Nabi. Idza mata ibnu adam in qata amalu illa min hatin saqatin jariyatin aw ilmin yuntafa bi aw waladin salihin yad'u lahu. Nah, ini saran maksud saya. Kalau Anda pengen tetap hidup sejahtera nantinya sesudah meninggal, maka lakukanlah 3 hal itu. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, antara lain adalah menulis karya-karya, memberikan pengajaran kepada orang, yang kemudian dia salurkan lagi, dan anak yang soleh, yang mendoakan. Dan jadi itu saran, tapi bukan pasti. Ya itu terserah dia, mau nggak mau punya anaknya terserah aja, nanti dia tidak mendapatkan apa-apa. Ketika punya anak juga belum tentu soleh ketika dia tidak bisa mendidiknya. Artinya itu soal pilihan pada akhirnya. Ketika dia dari awal sudah nggak mau, akhirnya ya mendidiknya pun akan jadi berat bagi dia. Satu kata yang selalu ingin saya sampaikan, mungkin juga tidak sulit untuk dipahami. Allah itu hanya menawarkan, Nabi itu hanya menawarkan basyirun wa nadhira, muballighun saja, tidak ikrah, tidak mukri. La ikrah. Jadi ya sudah, tapi memberi jalan yang baik bagi manusia semua. Kalau kamu begini maka begini, maka begini. Jadi pemaksaan tidak ada. Mengapa kita memaksa-maksa? Terima kasih Buya atas obrolannya.
banyak sekali Alhamdulillah. pelajaran dan saya pikir ini obrolan yang revolusioner. Revolusioner dalam pengertian bisa mengubah pemahaman kita tentang bukan hanya perempuan, tapi tentang hidup, tentang cinta, dan utamanya tentang bagaimana memahami dan menafsirkan teks-teks suci, Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Karena seringkali realitas dibentuk oleh penafsiran kita terhadap teks, dan kalau salah ya salah juga. Dan seringkali pemahaman kita tentang teks tidak berangkat dari realitas, sehingga Al-Quran tidak lagi sebagaimana dikehendaki, yaitu salihun likulli zaman dan wal makan, yaitu relevan dengan semua zaman dan semua tempat. Buya terakhir katanya mau baca puisi. Oke. Nah, Buya punya puisi nih. Ini sudah dituakan nomor puisi. Satu saja. Tak ada satu hati untuk dua cinta. Keinginanmu untuk membaginya secara sama tidaklah mungkin. Jika karena hasrat yang tak tercukupi, maka ia tak akan terpuaskan dengan berapapun. Ia akan direproduksi oleh rasa kurang. Kau mungkin senang, meski untuk sesaat saja. Tapi lihatlah, mereka yang mencintaimu, yang merinduimu, cemas, gelisah, dan menderita berhari-hari, dan untuk waktu yang panjang. Boleh jadi kau kelak akan suka bohong kepada mereka. Maka kau akan terjebak dalam perangkap kebohongan demi kebohongan. Dan itu adalah dosa yang lain. Bayangkan sesaat saja, jika anak perempuanmu yang telah menikah diduakan oleh pasangan, bagaimanakah hatimu? Maka cintailah satu saja untuk selamanya. Dunia yang mengelilingimu menyambutmu dengan riang dan hidupmu akan damai. Husain Muhammad. Terima kasih. Subhanallah. Satu saja judulnya. Terima kasih Buya. Semoga apa yang disampaikan Buya menjawab pertanyaan kalian yang ditanyakan di media sosial yang saya rangkum dari tadi. Dan semoga juga menjawab meme-meme yang bertebaran di media sosial tentang perempuan yang cenderung diskriminatif bahkan misoginis. Semoga nanti bisa berjumpa lagi dengan Buya. Dan jangan lupa untuk selalu mendoakan Buya dan guru-guru kita semua. Semoga panjang umur dalam keberkahan dan ketaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.